Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh agung dan mulia nama-Mu Tuhan. Syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman. Berilah damai sejahtera daripada Engkau kepada kami. Ampuni kami atas segala keberdosan kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Evangelium Lukas pasal 11 ayat 37 sampai ayat 42. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini jangan munafik. Saudara-saudari sekalian, dalam konteks nats firman Tuhan ini, di sini banyak dari perkataan-perkataan Kristus yang disampaikannya kepada seorang Farisi dan para tamu undangannya dalam suatu percakapan pribadi di meja makan. Diberitahukannya kemudian kepada orang banyak pada waktu dia mengajar di rumah ibadat. Dalam firman Tuhan ini kita melihat Kristus pergi makan bersama seorang Farisi yang dengan sopan mengundangnya ke rumahnya. Ketika Yesus masih mengajar, bahkan sewaktu ia masih mengajar, seorang Farisi memotong pembicaraannya dan memintanya untuk datang dan makan bersama di rumahnya pada saat itu juga. Sebab memang sudah tiba waktu makan. Kita mungkin mengira bahwa orang Farisi itu begitu senang dengan ajarannya sehingga dia ingin menunjukkan rasa hormatnya dan mau menghabiskan lebih banyak waktu lagi bersamanya, dan karena itu mengundangnya ke rumahnya. Akan tetapi tampaknya kita mempunyai alasan untuk curiga bahwa ia sebenarnya punya maksud jahat, yaitu untuk memotong pembicaraannya dengan orang banyak itu, supaya bisa punya kesempatan untuk menjebak dan memancingnya agar mengatakan sesuatu yang dapat dipakainya untuk menuduh atau mencela dia. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang Farisi ini. Namun apapun yang ada dalam pikirannya, Kristus tahu itu. Jika dia bermaksud jahat, dia akan tahu bahwa Kristus tidak gentar terhadapnya. Jika maksudnya baik, dia akan tahu bahwa Kristus juga mau berbuat baik kepadanya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Kalau kita perhatikan dalam hal ini, murid-murid Kristus harus belajar darinya
untuk menjadi orang yang pintar bergaul dan jangan berberat hati. Walaupun kita perlu berhati-hati dalam memilih teman, kita tidak perlu bersikap kaku, apalagi sampai mengucilkan diri dari dunia ini. Pelanggaran yang dituduhkan orang Farisi itu kepada Kristus, yang juga kadang-kadang dituduhkan kepada murid-muridnya, karena tidak mencuci tangan sebelum makan. Orang Farisi itu bertanya-tanya mengapa orang yang saleh seperti dia, seorang nabi, orang yang begitu taat dan berperilaku ketat hukum, duduk makan tanpa mencuci tangannya terlebih dulu. Apalagi saat itu dia baru saja keluar dari kerumunan orang banyak. Lagi pula, bukankah sekarang dia berada di ruang makan seorang Farisi yang tidak diragukan lagi, pasti segala peralatan makan dan cuci tangan sudah dipersiapkan, dan tidak perlu khawatir akan merepotkan tuan rumah. Orang Farisi itu sendiri dan semua tamunya pasti mencuci tangan, jadi dia pun tidak akan sendirian jika melakukannya. Tetapi mengapa Kristus tetap tidak mencuci tangannya? Apa ruginya seandainya dia mencuci tangan? Bukankah hal ini diperintahkan dengan ketat oleh hukum agama mereka? Memang benar demikian. Dan justru karena itulah Kristus tidak mau melakukannya. Sebab dia ingin bersaksi melawan anggapan mereka bahwa mereka berkuasa menetapkan pencucian tangan ini sebagai suatu ketetapan agama yang tidak pernah diperintahkan Allah kepada mereka. Dalam hukum Taurat ada berbagai macam upacara pembasuhan, tetapi mencuci tangan bukanlah salah satunya. Oleh karena itu, Kristus tidak mau melakukan kebiasaan itu, sekalipun untuk menyenangkan orang Farisi yang telah mengundangnya, dan walaupun dia tahu bahwa dengan tidak mencuci tangan, dia akan dituduh menghapuskan adat itu. Teguran keras yang diberikan Kristus kepada orang-orang Farisi karenanya, bahkan tanpa meminta maaf kepada orang Farisi yang sedang menjadi tuan rumah, sebab kita tidak boleh memuji sahabat-sahabat kita dalam perbuatan jahat apapun. Dia menegur mereka karena menekankan kehidupan beragama pada hal-hal yang lahiriah dan yang dapat dilihat oleh mata manusia. Sementara perkara-perkara yang berkaitan dengan jiwa dan yang dilihat oleh mata Allah bukan saja ditangguhkan, malahan dihilangkan sama sekali. Kalau kita mati berdasarkan teguran Tuhan dalam ayat 39, ganjilnya kesalahan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar saja. Kamu mencuci tanganmu dengan air, namun tidak mencuci hatimu dari kejahatan. Hatimu penuh dengan ketamakan dan kejahatan, tamak dengan barang milik orang lain, dan jahat terhadap orang yang baik-baik. Pelayan tidak akan dianggap bersih jika dia hanya mencuci bagian luar dari cangkir yang sudah digunakan tuannya untuk minum, atau piring yang sudah digunakan tuannya untuk makan. Pelayan seperti ini tidak ambil peduli untuk membersihkan bagian dalamnya, yang di sana mungkin ada kotoran yang langsung mengotori makanan atau minumannya. Sikap hati kita dalam beribadah sama seperti bagian dalam cangkir atau piring itu, yang kalau masih kotor akan menodai ibadah kita. Jadi jika kita berusaha tidak melakukan suatu kejahatan besar yang memalukan, namun tetap hidup di bawah kuasa kejahatan rohani, maka itu akan membuat Allah murka. Sama dengan pelayan yang memberikan sebuah cangkir kepada tuannya, yang bagian luarnya bersih dari debu namun bagian dalamnya penuh dengan sarang dan laba-laba, ketamakan dan kekejian, yang berarti memberhalakan hal-hal duniawi dan membiarkan kebencian menguasai diri, yang menurut orang dapat ditutupi dengan jubah tertentu, merupakan dosa berbahaya yang akan menghancurkan banyak orang yang hanya membuat cangkir bagian luarnya bersih sementara di dalamnya ada dosa yang lebih menjijikkan, lebih memalukan, dan yang tidak terampunkan seperti persundalan dan kemabukan.
Contoh khusus yang menggambarkan betapa ganjilnya kesalahan orang-orang Farisi itu dapat kita lihat dalam ayat 40. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Saudara-saudari sekalian, bukankah Allah yang dalam hukum Musa menetapkan berbagai macam upacara pembasuhan yang mereka pakai untuk membenarkan kewajiban-kewajiban mereka lakukan itu, juga menetapkan bahwa mereka harus membersihkan dan menyucikan hatinya? Dia yang membuat hukum untuk hal-hal yang di dalam, dan dalam hukum-hukum lain Dia justru menunjukkan betapa rendahnya Dia memandang masalah membasuh tubuh dan membersihkan kotoran ini jika hati tidak dibersihkan. Atau dalam hal ini Allah bisa dipandang tidak hanya sebagai pemberi hukum, melainkan juga sebagai pencipta. Bukankah Allah yang menciptakan tubuh ini, yang dijadikan dengan dahsyat dan ajaib, juga menciptakan jiwa yang dibuat secara lebih dahsyat dan lebih ajaib lagi? Jadi jika Dia menciptakan baik tubuh maupun jiwa, maka sungguh benarlah Dia mengharapkan kita untuk menjaga keduanya. Oleh karena itu, kita tidak hanya harus membasuh tubuh yang dibentuk olehnya dan mencuci tangan untuk menghormati hasil karyanya, melainkan juga harus membasuh hati yang Bapaknya adalah Allah sendiri dan membersihkan kusta yang ada dalam hati. Kepada hal ini, Kristus menggabungkan sebuah perintah agar apa yang kita lakukan untuk kenyamanan hidup menjadi bersih. Daripada mencuci tangan sebelum makan, beramallah dengan memberikan barang-barang yang dimiliki, barang-barang yang ada di hadapannya dan yang mereka miliki. Biarlah kaum miskin mengambil bagian dari kepunyaan mereka, maka segala sesuatu menjadi bersih bagi mereka, dan mereka dapat memakainya dengan tenang. Ini merupakan rujukan yang jelas bagi hukum Musa, yang memerintahkan bahwa jumlah tertentu dari hasil-hasil tanah orang Israel harus diberikan kepada kaum Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda. Dan setelah itu barulah apa yang mereka simpan untuk mereka sendiri menjadi bersih, dan dengan iman mereka dapat berdoa untuk meminta berkat atasnya. Kita baru bisa menikmati berkat Allah yang melimpah dengan tenang apabila kita mengirimkan sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Ayub tidak memakan makanannya sendiri, anak yatim turut memakannya, dan dengan demikian makanan itu bersih baginya. Bersih maksudnya diizinkan dan diperbolehkan untuk digunakan, karena dengan begitu barulah dapat digunakan dengan nyaman. Perhatikanlah, apa yang ada pada kita bukanlah milik kita sendiri, kecuali Allah mendapatkan apa yang menjadi bagiannya dari milik kita itu. Dan hanya melalui pemberian kepada orang miskinlah barulah kita dapat membersihkan diri untuk bebas memakai milik kita itu bagi kepentingan dan kenyamanan diri kita sendiri. Yesus menegur mereka karena menekankan hal-hal yang remeh dan mengabaikan hal-hal yang penting dalam hukum Taurat. Hukum-hukum yang hanya berkaitan dengan sarana-sarana peribadatan mereka jalankan dengan sangat tepat, terutama hukum mengenai kesejahteraan para imam. Engkau membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, membayar dengan barang yang benar dan jumlah yang tepat, dan mereka tidak mau mengecewakan para imam dengan membayarnya dengan barang pengganti yang sepadan atau dengan kelipatan dari jumlah yang sebenarnya. Dengan berbuat demikian, mereka akan memperoleh nama baik sebagai pelaksana hukum Taurat yang ketat, dan akan mendapat dukungan bagi kepentingan mereka dari para imam yang dengan kuasanya sudah banyak berbuat baik kepada mereka. Jadi tidak mengherankan jika imam-imam dan orang-orang Farisi berupaya memperkuat kedudukan mereka satu sama lain. Di sini Kristus tidak menyalahkan mereka karena membayar persepuluhan dengan sedemikian tepatnya, atau yang satu harus dilakukan, tetapi karena mereka berpikir bahwa dengan berbuat demikian mereka dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lebih besar, karena hukum-hukum yang berkaitan dengan inti ibadat tidak mereka kerjakan. Mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah
Mereka tidak berpikir memberikan kepada manusia apa yang menjadi bagian mereka, dan memberikan kepada Allah apa yang menjadi bagiannya, yaitu hati kita. Saudara-saudari sekalian, yang menjadi peringatan bagi kita orang percaya dalam kehidupan kerohanian kita ini, Tuhan tidak senang dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Ia ingin kita juga seimbang terhadap Tuhan serta berlaku wajar dan sederhana, tidak sombong. Tuhan menginginkan kita menjadi manusia rohani yang berkenan kepada Allah Bapa dan juga mengasihi sesama dengan murni. Yesus mengajar kita bahwa bila hati kita bersih, maka motivasi dan sikap kita pun akan murni. Perbuatan yang lahir pun bersih. Jika kita hanya memperhatikan apa yang tampak dari luar, maka kesombongan akan muncul dari hati kita. Mari kita belajar dari Tuhan bahwa kekudusan darinya terbit dari dalam hati dan mewujud di dalam perbuatan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu dan ajar-ajari kami dalam roh-Mu, dalam melakukan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu, ampuni kami Tuhan segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.